Indonesia punya cerita. Indonesia dikenal banyak memiliki urban legend yang dikisahkan turun-menurun dengan berbagai gaya cerita. Zaman berganti zaman, semakin beragam pula cerita mistis yang dibagikan. Penasaran seperti apa urban legend dari masa ke masa? Berikut ceritanya. Lawang Sewu, Semarang. Siapa yang tak kenal Lawang Sewu? Gedung yang memiliki 1000 pintu dan 1000 kisah ini memiliki sejarah misteri yang hingga saat ini masih dipercaya oleh masyarakat. Lawang Sewu merupakan bangunan kuno peninggalan Belanda sejak 1904. Awal mulanya, Lawang Sewu diperuntukkan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api yang menghubungkan Semarang dengan Yogyakarta. Namun konon katanya, selain menjadi kantor pusat perusahaan kereta, Lawang Sewu dikenal sebagai penjara paling kejam pada masa penjajahan Jepang. Bagian bawah tanah Lawang Sewu ternyata terdapat lorong yang menyimpan bunker, dipergunakan sebagai penjara untuk orang Belanda maupun Indonesia. Penjara tersebut terbagi menjadi dua, yakni penjara jongkok dan penjara berdiri. Jika kamu mampir ke Lawang Sewu saat ini, kamu sudah tidak lagi melihat bangunan tua yang menyeramkan, karena Lawang Sewu sempat direnovasi pada tahun 2011 dan disahkan sebagai cagar budaya. Jangan lupa juga untuk mencoba sensasi berdiri di lorong bawah tanah ya. Nantikan apa yang kamu lihat kemudian, hehehe. Rumah tak kasat mata, Yogyakarta. Bergeser sejauh 129 km dari Lawang Sewu, di kota pelajar atau Yogyakarta juga terdapat bangunan yang memiliki misteri, yakni Rumah Tak Kasat Mata. Sempat dijadikan film pada tahun 2017, Rumah Tak Kasat Mata ternyata menjadi sorotan yang cukup ramai di dunia maya. Berangkat dari cerita di sebuah forum online, Rumah Tak Kasat Mata digambarkan langsung oleh Genta, sebagai mantan pekerja di gedung atau rumah yang dimaksud. Berada di Jalan Magelang, Yogyakarta, rumah penuh misteri ini dulunya digunakan sebagai tempat percetakan oleh Genta selama 2 tahun. Cerita Genta kemudian didukung oleh Mbah KJ yang melakukan investigasi. Menurutnya, dulu keluarga dengan 3 orang anak itu terhimpit keadaan ekonomi sehingga mencari petik terbalik orang pintar petik terbalik untuk menjadi kaya raya dalam waktu singkat. Dari situlah cerita mistis dari Yogyakarta ini dimulai. Bagaimana menurut kamu yang sudah menonton filmnya? Apakah cukup membangunkan bulu kuduk? Rumah Kentang, Bandung. Jika rumah kentang di Bandung dijual, apakah kamu akan membeli dan menempatinya? Yap, rumah yang sempat dikabarkan dijual ini ternyata tidak menemukan penghuni baru, sehingga sampai sekarang, rumah kentang masih tidak terawat dan tidak berpenghuni. Menurut mitos yang beredar disebut rumah kentang karena dahulu ada seorang anak laki-laki yang meninggal dunia ketika menemani sang ibu memasak. Beberapa orang yang pernah melewati rumah kentang mengatakan rumah tersebut memiliki aroma kentang yang tidak sedap serta melihat adanya sosok anak laki-laki yang sering bermain di halaman depan. Namun, berbeda dengan Rai yang merupakan tetangga rumah kentang. Ia mengatakan tidak pernah sama sekali melihat sosok yang dimaksud kebanyakan orang atau mencium aroma tidak sedap. Malah, Rai menceritakan bahwa ia mendapatkan mimpi, didatangi anak perempuan Belanda sebagai penunggu teras rumah kentang. Wah, kira-kira yang benar ceritanya yang mana ya? Gedung Biru, Bekasi. Terletak di Jalan Pangeran Jayakarta, Kota Bekasi. Gedung Biru konon katanya sudah tidak terpakai sejak 1990-an. Meski begitu, menurut warga sekitar masih ada beberapa penjual di depan gedung yang kerap melakukan transaksi jual beli. Word of mouth mulai berdengung dari penjual-penjual tersebut. Tidak jarang yang mengatakan bahwa saat malam hari mulai terdengar suara-suara aneh padahal tidak ada aktivitas di dalam gedung.
Memiliki sejarahnya, Gedung Biru sempat digunakan sebagai tempat hiburan yang memakan korban jiwa. Hingga saat ini Gedung Biru masih menjadi misteri dan diberdayakan sebagai tempat uji nyali oleh sebagian orang. Apakah kamu berani mengeksplor gedung ini?